Perkenalkan, nama saya Nuka Tasepta. Di video kali ini, saya akan melakukan postnatal workout. Apa sih itu postnatal workout? Workout adalah suatu kegiatan yang berguna untuk kebugaran tubuh. Postnatal workout adalah suatu kegiatan kebugaran tubuh yang bisa dilakukan setelah ibu melahirkan atau ibu postnatal. Apa sih manfaat postnatal workout itu? Yang pertama, melatih stamina. Yang kedua, mengembalikan otot-otot tubuh, terutama otot di bagian perut pasca melahirkan. Yang ketiga, mengembalikan metabolisme. Dan yang keempat, yang tak kalah pentingnya, yaitu menjauhkan dari baby blues atau postpartum depression. Oke, sebelum masuk ke videonya, yang paling pertama, kita harus melakukan warming up atau pemanasan. Apa sih tujuan dari warming up? Tujuannya adalah untuk persiapan tubuh agar tubuh tidak kaget saat nanti berolahraga. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke guys, sekarang kita masuk ke gerakan warming up yang pertama, yaitu gerakan pada kepala. Dalam setiap gerakan, jangan lupa untuk mengatur nafasnya. Tarik nafasnya lewat hidung, kemudian hembuskan secara perlahan lewat mulut. Setiap gerakan hitungannya 1 kali 8 cukup ya. Kemudian gerakan selanjutnya pada tangan. Tangannya diangkat ke atas, kemudian ditarik ke depan dengan hitungan 1 kali 8 setiap gerakan. Dan atur nafasnya. Lanjut ke gerakan berikutnya, kaki diselonjorin ke depan, kemudian ditekuk dan ditahan dengan hitungan 1 kali 8. Sebelahnya juga ditekuk dan ditahan. Gerakan selanjutnya, kaki dilurusin ke depan, ditekuk sebelah, dibawa ke sebelahnya, badannya miring, tahan sebentar. Kemudian gerak kaki sebelahnya juga, badannya bawa miring, ditahan sebentar. Dengan hitungan 1 kali 8. Kemudian terakhir atur nafasnya, tarik nafas, hembuskan perlahan. Oke, sekarang kita memasuki gerakan inti. Gerakan yang pertama namanya basic squat, caranya buka kaki selebar bahu, perutnya dikunci, bokoknya juga ya. Kemudian turun ke bawah sambil tarik nafas, turun seperti mau duduk. Kita coba ya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Gerakan ini lakukan sebanyak 15 kali. Lanjut ke gerakan kedua, namanya jumping jack modify. Gerakan ini dimodifikasi agar tidak loncat. Caranya seperti ini, tarik nafas, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Lakukan selama 1 menit. Nah, jika moms di rumah lelah, moms bisa beristirahat, tapi tidak langsung berhenti ya istirahatnya. Jalan di tempat dulu perlahan-lahan, baru bisa beristirahat. Oke, kita lanjut ke gerakan ketiga, namanya alternating crescent long. Gerakan ini sama dengan basic squat, hanya saja tumpuan badan berada di kaki yang depan. Jangan lupa dikunci perut sama panggulnya. Tumpuan badan berada di depan dan kaki yang sebelahnya ke belakang. Turun ke bawah sambil tarik nafas. Naik sambil hembuskan. Turun, tarik nafas sambil dihembuskan. Mari kita lakukan bersama. Lakukan gerakan ini sebanyak 15 kali masing-masing kaki. Lanjut ke gerakan berikutnya. Gerakan berikutnya kita di bawah.
Namanya adalah bridge or one leg bridge. Caranya, kita tiduran di bawah, tangan berada di pinggir, di bawah sejajar, kemudian angkat bokongnya ke atas sejajar. Angkat kakinya satu, dan angkat bokongnya ke atas sejajar. Sambil tarik nafas. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Lakukan sebanyak 7 kali masing-masing kaki. Jangan lupa untuk tetap mengatur nafas. Dan jika lelah juga beristirahat dengan mengurangi sedikit-sedikit dari gerakan. Oke, lanjut ke gerakan berikutnya. Gerakan berikutnya namanya adalah latihan core. Latihan ini berpusat pada otot perut yang berfungsi untuk mengembalikan elastisitas seperti sebelum. Caranya adalah posisikan seperti sebelumnya dengan tumpuan badan berada di bokong dan tangan, kemudian angkat kaki secara bergantian. Lakukan gerakan ini sebanyak 15 kali dan jangan lupa pada setiap gerakan untuk tetap mengatur pola nafasnya. Lanjut ke gerakan terakhir. Namanya adalah marching and heel drop. Gerakan ini sama seperti yang tadi dengan duduk selonjoran, kemudian mengangkat kaki secara bergantian. Lakukan gerakan ini sebanyak 15 kali masing-masing kaki, dan jangan lupa untuk tetap mengatur pola nafasnya. Gerakan ini aman ya, moms, digunakan untuk ibu yang persalinan pervagina maupun seksio sesarea. Nah, tadi kita sudah melakukan 6 gerakan postnatal workout. Selanjutnya kita masuk ke cooling down atau pendinginan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya resiko cedera pada saat kita berolahraga. Kita masuk ke gerakan pendinginan. Buka kakinya lebar-lebar, semaksimalnya tidak perlu dipaksakan. Kemudian turun ke bawah. Rasakan otot-otot paha bagian dalamnya tertarik. Kemudian angkat ke bawah ke sebelah kanan. Dan sebelah kiri. Pada saat melakukan pendinginan ini, cari pernafasan yang paling nyaman, yang paling rileks. Selanjutnya, kakinya dilurusin ke depan, ditekuk sebelah, badannya serong, kemudian turun ke bawah. Semaksimalnya tidak perlu dipaksakan. Pada saat melakukan gerakan ini, bokong tetap berada di bawah atau on ground, kemudian sebelahnya juga sama dengan hitungan 1 kali 8 di dalam hati. Selanjutnya, luruskan kakinya dan peregangan tangan. Meskipun tidak digunakan terlalu banyak, tapi tangan juga penting untuk kita lakukan pendinginan. Lanjut, sekarang putar tangannya ke depan. Dan bawa ke belakang. Kemudian sekarang duduk dengan nyaman dan atur nafas. Tarik nafas, hembuskan secara perlahan. Tarik nafas kembali, hembuskan secara perlahan. Oke, gengs. Tadi kita sudah melihat bagaimana cara melakukan postnatal workout. Dari mulai warming up ke gerakan inti, kemudian berakhir di cooling down. Nah, untuk melakukan postnatal workout ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, persalinannya per vaginam atau persalinan normal itu boleh dilakukan setelah 40 hari. Dan jika persalinannya dengan seksio sesarea itu dilakukannya setelah 60 hari atau setelah 2 bulan. Tentu saja kedua persalinan ini harus berdasarkan persetujuan dokter. Jadi harus punya dokternya harus setuju dan dokternya harus tahu kalau moms akan melakukan postnatal workout.
Nah, yang kedua yang harus diperhatikan adalah dilaktasi resti. Kita lihat dulu pemisahan antara di otot tengah ini. Bagaimana cara melihatnya? Kita tiduran di bawah, habis itu kita nanti pegang perutnya. Kalau pas lagi tiduran ada terasa bolong-bolong begitu, berarti perutnya masih membuka dan itu harus berhati-hati. Dan jika sudah menutup, sudah tidak ada bolong-bolong seperti itu, berarti dilaktasi restinya sudah tidak ada. Nah, yang ketiga yang harus diperhatikan adalah kondisi tubuh. Nah, jika moms di rumah sudah capek, moms bisa langsung beristirahat dan tidak memaksakan. Gerakan-gerakan tadi yang sudah saya contohkan itu disesuaikan ya moms dengan kemampuan moms di rumah masing-masing. Jika merasa lelah saat melakukan kegiatan, tidak disarankan untuk tidak langsung berhenti. Karena jika langsung berhenti, tubuh akan kaget dan kemudian nanti akan kaku. Jadi bagaimana caranya kalau ingin berhenti? Pelan-pelan berhentinya, kita jalan di tempat dulu, kayak misalnya gini. Makin berkurang. Dan juga berbanyak minum ya, moms. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Kamsahamnida. Arigato gozaimashita. Hatur nuhun. Thank you. Bye.